Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari Dharma. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita bertemu secara online ya. Sudah lama sekali kita tidak bertatap muka, walaupun secara tidak langsung tetapi tidak mengurangi kebahagiaan atau kegembiraan kita bertemu di pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat ya, sejahtera, tidak kurang apapun. Ya, memang pada hari ini topik ceramah saya berjudul beradaptasi dengan kesulitan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum saya mulai, saya mengambil sebuah syair Dhammapada ayat 83. Di sini dikatakan, orang bijaksana melepas kemelekatan pada sesuatu. Orang suci bertutur kata dengan tidak dengan nafsu kesenangan indria. Ketika mereka disentuh dengan kebahagiaan dan kesengsaraan, orang bijaksana tidak memperlihatkan kegembiraan maupun kemuraman. Bapak Ibu saudara-saudara, memang kenyataan kehidupan saat ini cukup berat ya. Beberapa sudah banyak juga yang bercerita atau curhat secara pribadi gitu ya kepada saya, menceritakan tentang kondisi kehidupannya. Ada yang bercerita sudah diberhentikan kerja, kemudian bertanya kepada saya, Romo kalau ada lowongan kerja tolong kasih info. Ini buat saya juga hal yang cukup apa ya, sedih juga memerlukan pekerjaan untuk mendapatkan nafkah ya, untuk kehidupan kita. Ada lagi yang curhat, bercerita kesulitan ekonominya pada saat ini. Jadi usahanya terpaksa ditutup ya karena peraturan pemerintah gitu ya, harus menutup tempat usahanya, terutama di tempat-tempat yang memang mungkin seperti mall atau toko-toko tertentu gitu ya. Akhirnya dia bercerita bahwa kehidupan sekarang ini hanya menghabiskan modalnya. Nah, ini juga cukup menyedihkan ya, karena berarti kehidupannya seperti bom waktu juga hal yang seperti ini ya. Faktor dari usahanya sepi, restorannya tutup ya. Nah, kemudian ada lagi yang bercerita, yang curhat, aduh Romo sejak COVID ini kok saya jadi sering berantem ya sama istri, sama suami gitu ya di rumah gitu ya. Jadi sering ribut ketidakharmonisan di rumah tangga. Ya. Kemudian ada lagi yang bercerita, nah ini lebih lebih mengerikan ya kalau buat saya ya, yaitu bercerita bahwa saat ini dia mengalami kondisi yang stres berat gitu ya. Bahkan tangannya bisa gemetaran ya kalau dia misalnya melupakan sesuatu langsung apa gemetar gitu ya tangannya itu. Kemudian dia bercerita ya dan akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa bukan hanya cuma stres tetapi dia sudah kena depresi berat. Bahkan sampai bercerita kepada saya, apa saya bunuh diri saja gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara kita lihat betapa banyaknya kesulitan dan permasalahan hidup. Mungkin walaupun belum ada pandemik juga hidup udah banyak masalah gitu ya. Apalagi ditambah dengan kondisi saat ini, semakin berat permasalahannya itu ada. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tadi diberhentikan kerja ya memang kondisinya banyak perusahaan juga kalau dari pihak manajemen atau pihak bos gitu ya bercerita juga mereka juga mengalami kesulitan juga. Bukan hanya karyawan, tetapi pemilik usaha juga mengalami kesulitan yang cukup berat buat mereka. Ya. Tetapi buat kita yang sebagai pekerja, marilah kita coba melihat kalau misalnya kita memang mempunyai kemampuan, satu kemampuan atau skill di dalam kehidupan kita, gunakan kemampuan kita ini
untuk bisa meneruskan pekerjaan kita. Artinya kalau kita sudah diberhentikan atau mungkin dirumahkan sementara, mungkin kita bisa mencari lagi tempat pekerjaan yang lain. Memang tidak semudah yang kita pikirkan mencari pekerjaan saat ini, tetapi bukan berarti tidak bisa, saudara-saudara. Mencari pekerjaannya jangan cuma tanya kepada teman satu dua orang saja, tetapi juga harus bisa kita punya koneksi yang cukup banyak kepada teman-teman yang lain. Makanya inilah diperlukan eh, bagaimana hubungan baik kita kepada orang banyak. Ya, bagaimana menjaga kondisi kita yang baik, sifat-sifat kita yang baik, sehingga orang lain pun bersedia atau mau membantu kita untuk mereferensikan kita. Nah, ini penting. Dan untuk mencari pekerjaan bukan hanya sifatnya yang secara manual seperti itu saja, tetapi juga kita harus coba aktif mencari di eh, online, begitu ya, Job Street misalnya ya. Nah itu juga cukup banyak dan memang Anda harus punya skill, Anda harus punya kemampuan tertentu untuk sebuah pekerjaan. Ya, masalahnya ini banyak orang dia tidak punya skill dan dia tidak punya pendidikan juga. Nah, kondisi seperti ini akan semakin mempersulit dia. Karena sebetulnya orang itu tidak bodoh, tetapi sebetulnya hanya malas saja. Gitu ya. Orang tidak sekolah pun kalau dia punya skill misalnya bongkar motor, servis motor dan lain sebagainya, itu masih bisa melakukan satu pekerjaan yang bisa mendatangkan penghasilan buat dia. Ya. Tetapi karena orang ini memiliki sifat malas, tidak mau mengembangkan diri, dan selalu merasa enjoy dalam zona amannya, akhirnya dia merasa bahwa hidup dia aman-aman saja. Begitu ada masalah kondisi seperti ini, maka yang terimbas adalah dia. Ya, yang lain terimbas juga, tetapi yang lain masih bisa bertahan. Tetapi orang-orang yang seperti ini, yang tidak bisa mengembangkan dirinya, dia akan tergilas habis. Karena apa? Ya, inilah yang dikatakan kehidupan ini orang harus pintar beradaptasi, gitu ya. Jadi di saat keadaan yang sulit dia tidak akan terpuruk walaupun dia sempat terdampak, tetapi dia tidak terpuruk. Nah, kalau kita melihat sekarang kondisi perkembangan zaman dan teknologi, nah mau nggak mau kita dipaksa buat belajar. Semua orang tua dipaksa mengerti yang namanya Zoom. Semua orang tua dipaksa mengerti yang namanya classroom, ya, dan lain sebagainya untuk mengajarkan anak-anaknya di rumah. Banyak yang stres juga itu orang tua, gitu ya. Jadi bukan masalah ekonomi saja stres, ngajarin anak pun banyak yang stres di rumah ya. Kalau ngedengar tetangga itu bisa setiap hari ada yang teriak gitu di antara rumah tetangga itu untuk ngajarin anak-anaknya. Karena apa? Ya karena kondisi seperti itu ya. Karena tidak bisa mengikuti perkembangan kemudian dipaksa dengan kondisi tersebut akhirnya di awal-awal itu keluhan orang tua sangat banyak sekali gitu ya. Bahkan sampai ada yang mereka menanyakan, kapan ini sekolah dimulai? Kapan sekolah dimulai? Padahal resikonya sangat tinggi gitu ya. Karena apa? Mereka merasa orang-orang yang berteriak seperti itu pasti dia tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu sebetulnya diri kita ini punya sebuah kemampuan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan. Harusnya bisa begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Cuma masalahnya nanti tingkat kebijaksanaan, ya, tingkat pengalaman hidup itu yang akan menentukan orang itu bisa nggak cepat beradaptasi. Kemudian cobalah yang bagi Anda yang mungkin sedang diberhentikan kerja atau dirumahkan begitu ya saat ini, cobalah belajar skill yang baru. Ya, tambah kemampuan Anda selama di rumah misalnya. Jadi jangan cuma nonton drakor ya. Apalagi di rumahnya dilengkapi dengan TV kabel gitu ya, bisa apa pakai Netflix dan lain sebagainya. Nah itu dia. Ya saya juga jadi hobi nonton juga tuh di rumah ya karena nggak ngapa-ngapain ya tadinya nggak sempat nonton drakor jadi nonton drakor juga dengan anak-anak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tetapi jangan terlena. Artinya apa? Di masa kita kondisi istirahat atau
stuck seperti ini, mari kita coba kita skill yang baru saat ini. Mungkin awalnya Anda tidak punya skill berdagang secara online, sekarang malah jadi punya skill berdagang dengan online. Contoh lain misalnya Just Tip gitu ya, sekarang juga lagi tren tuh Just Tip, jasa titip ya. Nah, itu juga menambah kemampuan, menambah skill, juga menambah penghasilan. Sebetulnya di masa di mana ada satu lubang tertutup, pasti ada satu lubang yang terbuka. Artinya kehidupan itu di mana ada kesulitan, nanti ada satu kemajuan lagi untuk kehidupan kita, ada jalan lagi untuk mengatasi kesulitan kita. Jadi kalau Anda sekarang memang kondisinya terkondisi sedang di rumah saja, tidak bekerja dan lain sebagainya, jangan putus asa gitu ya. Karena yakinlah kalau kita punya satu kemampuan ataupun koneksi yang cukup baik, kita akan bisa melewati hal ini ya. Mudah-mudahan apalagi sekarang sudah mulai vaksin ya. Ya mudah-mudahan setelah 1 semester ini, semester berikutnya, 6 bulan berikutnya sudah jauh lebih baik ya. Perekonomian bisa lebih berputar dengan lebih baik. Ya, kita berharap seperti itu. Saudara-saudara, kemudian tadi bercerita tentang kesulitan ekonomi karena krisis ya. Tokonya tutup, usahanya gulung tikar gitu ya. Bahkan saya pernah naik ojol gitu ya. Dia cerita, "Waduh Pak, ini Bapak orang pertama loh dari saya pagi baru dapat pelanggan Bapak naik," katanya ya. Saya tanya, "Kenapa bisa begitu?" "Iya Pak, sepi sekali," gitu ya. Jadi saya juga cukup prihatin ya kepada kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Tetapi ya perlu diketahui ya mungkin kondisinya bukan hanya mereka saja yang mengalami, tapi semua bidang akan mengalami kesulitan seperti ini. Ya, restoran-restoran dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah mulai lebih baik, getting better ya. Jadi mulai lebih ramai karena kebetulan belum lama saya naik ojol lagi, kemudian saya iseng tanya, "Pak, gimana kondisinya sekarang? Sudah lebih ramai?" "Oh, sudah lumayan, Pak," katanya. Seperti itu. Bahkan dia bilang, "Sekarang untungnya saya juga ini Pak, terima itu antar barang, kemudian orang pesan makan dan lain sebagainya, itu lumayan di situ." Ya, itu kreativitas yang membawa apa ya, kemajuan gitu ya. Artinya apa, di antara kesulitan pasti ada jalan juga ya untuk mencari kehidupan gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, memang kondisi pandemik ini kita dipaksa untuk bisa apa ya, mengikuti atau memahami kondisi ini ya. Dipaksa sedemikian rupa, bahkan bukan hanya di negara kita, tetapi hampir semua negara di dunia gitu ya. Nah, kita lihat ya, karena kondisinya sudah seperti ini, kita tidak perlu berlama-lama menyalahkan kondisi. Wah, ini gara-gara Covid, wah ini gara-gara pandemi gitu ya. Tetapi kan hidup kita kan kita harus jalan ya Pak, Bu, gitu kan. Kita harus tetap makan gitu ya. Tidak bisa kita kita hanya menyalahkan kondisi gitu ya, marah-marah, lalu kemudian apakah makanan itu bisa datang atau kehidupan kita bisa lancar? Tidak bisa. Kita dipaksa juga untuk berpikir lebih gitu ya. Apa nih yang bisa kita manfaatkan? Begitu ya. Mungkin di rumah Anda dengan kondisi kesulitan ekonomi seperti ini Anda punya rumah yang punya halaman cukup luas, jangan sampai halaman Bapak Ibu saudara-saudara cuma jadi rumput tumbuh. Coba manfaatkan. Kalau halamannya itu cukup luas bisa ditanamin cabai. Ya, cabai sekarang mahal, lumayan kan begitu begitu dipetik nggak usah beli cabai 1 kilo 100.000 katanya ya, 65.000 gitu kan. Lumayan kan itu jadi apa membantu gitu kondisi di rumah. Kita manfaatkan itu ya. Apalagi yang punya lahan yang kosong, Bapak Ibu. Coba pikirkan jangan sampai lahan kosong itu tidak menghasilkan. Nah, inilah yang membuat kita jadi berinovasi. Oh iya, lebih baik saya tanamin sayur ya, atau tanaman hidroponik ya, dijual cukup mahal gitu kan, banyak orang yang cari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah di mana satu bidang kita tersendat, tapi satu bidang ini kita terbuka. Artinya kita manfaatkan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara. "Romo, rumah saya cuma ukuran kecil doang, nggak ada halamannya."
buka pintu langsung jalan raya gitu ya. Kalau yang kondisinya seperti itu ya memang ya kondisinya sulit gitu ya. Tapi cari yang lain lagi gitu. Nah, ini sebuah contoh bagaimana kita mulai berpikir cara berbisnis kita. Yang tadi buka toko, usaha dan lain sebagainya. Kalau yang tadi kerja sudah, yang sekarang buka usaha, cara berbisnisnya bagaimana? Apakah kita sudah mengikuti kondisi saat ini online ya atau di media sosial kah? Yang awalnya juga banyak orang kemudian mengeluh gitu. Tapi setelah disarankan coba di-share-share gitu produknya gitu ya. Daripada itu status WA cuman foto-foto Anda yang selfie doang gitu ya. Lebih baik kan di-share-share. Anda bisa bikin kue gitu ya, di-share gitu kan, di status gitu kan. Siapa tahu ini kue dijual ya. Lumayan kan. Nah, seperti itu. Dan ternyata saudara-saudara tidak disangka-sangka loh. Banyak juga orang yang akhirnya setelah dia diberhentikan kerja, dia iseng-iseng seperti ini dan akhirnya ini jadi penghasilan dia. Jadi penghidupan dia saat ini. Nah, ini saudara-saudara, jadi sebetulnya kita jangan terlalu lama menyalahkan kondisi saat ini. Tapi kita coba pikirkan bagaimana mengatasinya, beradaptasi dengan keadaan yang sulit ini. Karena kita masih bisa dikasih jalan. Beruntungnya ya, kondisi pandemik ini sudah dalam kondisi yang teknologinya sudah internet. Coba bisa kita bayangkan ibu bapak yang satu angkatan dengan saya ya. Kalau kondisi pandemik ini coba terjadi tahun 80 Pak. Gitu waktu kita remaja Pak. Matilah semua ya. Karena apa? Belum ada internet ya, belum ada handphone, belum banyak yang punya handphone segala macam. Nah, ini benar-benar lebih parah gitu. Nah, harusnya begitu kondisi seperti ini saya juga masih berpikir, waduh, beruntungnya dunia saat ini sudah terkondisi lebih maju. Sehingga teknologi mendukung, artinya apa? Bisa membantu kesulitan pada saat ini. Nah, ini dia. Kemudian tadi juga, wah, jadi sering timbul ribut Romo di rumah tangga gitu ya. Ya memang permasalahan rumah tangga ini selalu ada. Tetapi memang kondisi pada saat pandemi ini banyak sekali lebih banyak kita dengar gitu ya. Ya karena akibat dari kebanyakan dari curhat-curhat itu akibat tekanan ekonomi Bapak Ibu. Ya karena suaminya diberhentikan kerja, tidak ada pekerjaan lain, ya karena di PHK atau karena work from home, gajinya dipotong gitu kan. Nah, ini kan perusahaan work from home ini juga mereka akan potong gajinya gitu ya, bukannya gaji full gitu kan, dipotong juga gitu ya. Nah, itu terpengaruh kepada perekonomian rumah tangga gitu ya, atau yang dirumahkan. Jadi kalau nanti ada kerjaan baru dipanggil, kalau nggak ada di rumah. Nah, ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi di rumah tangga. Dan begitu kondisi ekonomi terpengaruh, pasti keharmonisan rumah tangga juga terpengaruh. Ya, ibaratnya beginilah, kalau negara kita ekonomi terpengaruh, pasti keamanan negara juga terpengaruh. Betul ya, Pak? Jadi banyak kejahatan, banyak kriminal gitu kan. Nah, demikian juga di rumah tangga. Ya. Yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu kalau sudah diberhentikan kemudian suaminya tidak merasa terima tetapi karena tidak bisa melampiaskan, karena dia merasa malu mungkin harga dirinya yang harusnya bisa menghidupi rumah tangganya sekarang dia tidak punya kemampuan apa-apa. Mohon maaf ya kalau ada yang terjadi dengan Anda saat ini. Ini juga saya berceramah dari curhatnya gitu ya, curhatnya teman-teman kita juga. Jadi karena apa? Karena merasa harga diri sebagai suami, harga diri sebagai kepala rumah tangga jadi turun begitu ya, merasa rendah gitu. Jangan seperti itu. Karena kalau kondisi seperti ini, jangan bercerita harga diri. Ya, jangan bercerita gengsi. Ya, betul nggak Pak? Apakah kalau orang lapar itu dapat pekerjaan, misalnya pekerjaannya cuman bersih-bersihin, kemudian demi laparnya orang masih mau mengerjakan, saya rasa gengsi ditinggalkan itu. Yang penting dapat makan, yang penting bisa makan. Jadi jangan kita berbicara gengsi pada saat ini, gitu ya. Jangan berbicara harga diri di depan istri atau di depan anak-anak dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka pun akan memaklumi kondisi seperti ini. Ya, karena apa? Yang terjadi itu gampang tersinggung. Kemudian istri juga karena nggak merasa nggak punya uang, rumah tangga dia harus masak, dia harus segala macam, kebingungan yang timbul emosi. Nah, istri juga harus memahami ini di rumah. Artinya apa? Jangan cepat emosi gitu ya. Terus menegurnya juga jangan jangan apa dengan bahasa yang baik, jangan yang terlalu kasar. Kadang-kadang menegurnya ini
orang diberhentiin kerja, cari kerja gitu ya. Jangan enak-enakan di rumah. Waduh, ini juga jadi satu perkataan yang bisa memicu perang rumah tangga ya. Nah, itu jadi bisa kita bayangkan sudah kita ekonomi kita mundur, keharmonisan rumah tangga mundur, jadi nggak ada lagi tempat di mana kita merasa nyaman. Ibu, Bapak, Saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, ayo kita mulai beradaptasi nih, gitu ya, dengan kondisi kita seperti ini. Kita menyadari, ya, dengan menyadari kita jadi mudah beradaptasi, ya, jadi mudah memahami kondisi ini, ya. Yang istri juga, oh tahu, oh iya kondisi seperti ini. Oke, kalau tiap pagi tadinya makan sarapannya beli, sekarang sarapannya mulai bisa diolah. Artinya apa? Mungkin beli bahan jadi lebih murah, bisa buat sarapan beberapa hari. Artinya penghematan di situ. Toh makan pizza sama makan pisang goreng atau makan makan singkong goreng pagi hari kenyangnya sama nggak ya? Saya rasa sama kali ya kenyangnya juga ya. Di perut juga nggak membedakan tuh ya. Oh ini pizza, oh ini singkong goreng gitu ya. Rasanya sama juga ya masuk ke perut itu kan jadi karbohidrat juga gitu. Ah, seperti itu Ibu Bapak Saudara-saudara. Juga harus memahami juga kalau dikasih singkong goreng yang tadinya biasanya pizza dikasih singkong goreng jangan marah-marah gitu kan. Karena kondisinya memang seperti ini ya, memang kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi gitu ya, lebih berhemat atau bagaimana gitu ya. Tapi oh kalau gitu Romo, saya mulai besok saya hemat deh. Setelah dengerin ceramah Romo Rudi, saya kasih makan Indomie saja tiap hari suami di rumah gitu ya. Ah, jangan seperti itu juga gitu ya. Ah, bisa hemat tapi stroke ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hemat di sini bukan berarti pelit gitu ya. Hemat di sini berarti bisa mengatur gitu ya, mengatur bagaimana yang tadinya dibeli dengan yang cukup mahal kita beralih gitu ya ke yang lebih murah. Nah, seperti itu. Tetapi semua dalam makanan yang sehat gitu ya, dengan kondisi yang tetap baik gitu. Nah, demikian ya. Jadi harus bisa saling memahami kondisi rumah tangga saat ini. Jadi tidak boleh memaksa. Juga anak-anak ya, saudara-saudara yang masih Anda yang masih hidup dari orang tua dengan kondisi seperti ini, Anda justru harus berpikir bagaimana cara membantu orang tua Anda. Ya, bukan berarti Anda yang masih sekolah tidak bisa melakukan sesuatu untuk membantu orang tua Anda. Tetapi Anda harus berpikir bagaimana caranya berinovasi supaya bisa menghasilkan. Walaupun di rumah selama ini kan Anda yang sekolah di rumah 1 tahun nih. Genap 16 Maret Anda 1 tahun di rumah. Betul ya? Nah, karena saya ingat 16 Maret terakhir saya ngajar di kampus gitu kan. Nah, itu 16 Maret tinggal minggu depan ini kita 1 tahun gitu ya ada di rumah. Apa yang sudah Anda hasilkan selama di rumah? Oh tidak ada Romo, saya cuma nonton drakor aja. Nah itu tidak menghasilkan apa-apa. Coba Anda mulai sekarang pikirkan bagaimana cara membantu orang tua kita. Anda bisa apa? Anda yang bisa apa yang bisa Anda lakukan? Saya pernah pergi ke satu rumah teman saya. Kebetulan waktu itu dia bertanya tentang feng shui rumahnya, ya saya sempat datang gitu ya, main-main. Saya lihat anaknya masih SMP sudah bisa bikin patung-patungan segala macam dari kecil lucu, kecil-kecil itu lucu-lucu gitu ya. Kemudian dia cat, itu jadinya bagus sekali. Dan saya tanya buat apa bikin-bikin seperti ini? Rencananya ini akan dijual via online oleh dia. Wah, saya cukup salut ya. Baik bisa Anda bayangkan, padahal jujur aja dia anak orang yang sangat kaya. Tetapi dia masih mau berpikir membantu orang tuanya, jualan seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh yang bagus ya, satu contoh yang baik. Nah, coba Anda punya skill apa gitu ya, yang masih muda-muda ini gitu ya. Coba Anda bisa, eee, melakukan sesuatu untuk menghasilkan. Ya, yang paling tidak sudah tidak minta jajan lagi dengan orang tua, itu pun sudah membantu orang tua, gitu ya. Nah, ini saudara-saudara. Kemudian, nah ini ada yang bercerita, "Waduh, saya stres Romo," gitu ya, eee, sampai depresi gitu ya, ya tadi sampai wah, sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya. Ya memang orang-orang kalau stres kita tidak bisa menghindari. Dalam hidup kita pasti setiap orang akan mengalami ya. Setiap orang punya masalah dan punya stres masing-masing. Cuma memang setiap orang berbeda kemampuan untuk mengatasi stresnya ini, Bapak Ibu saudara-saudara.
Kalau anak sekolah mau ujian dia stres tuh. Begitu ya. Orang tua juga begitu, begitu giliran bayar cicilan, ya bayar cicilan, ya bayar segala macam kebutuhan rumah, ada stres juga gitu ya. Tapi setiap orang mengatasi stresnya itu berbeda. Nah, ada orang yang tidak bisa menerima kenyataan dalam hidupnya ketika kondisi kehidupannya terpuruk. Bapak Ibu, ada sebuah istilah begini. Kalau kita hidupnya nih biasa saja, kemudian tiba-tiba dapat undian ya 10 miliar atau ya 10 miliar gitu ya. Anda jadi kaya raya mendadak ya. Itu Anda mudah beradaptasi. Mudah menerima kenyataan. Karena apa? Sesuatu yang wah, dapat 10 miliar, Anda mudah menerima kenyataan, nggak perlu berhari-hari terima kenyataan. Cukup ketawa 1 jam gitu ya. Untuk meluapkan kegembiraan dapat 10 miliar gitu ya. Anda bisa menerima kenyataan. Tetapi kalau kita balik, orang yang tadinya kehidupannya enak, kehidupannya hebat, kemudian tiba-tiba terpuruk, jatuh ya, kemudian bangkrut dan lain sebagainya. Itu sulit sekali ya menerima kenyataan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, memang tadi saya katakan ada orang yang perlu waktu untuk menerima kenyataan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bahkan sampai akhir pun dia tidak bisa menerima kenyataan. Yang kasihan ini yang tidak bisa menerima kenyataan ini yang kasihan. Yang berakibatnya apa? Dia akan mengalami kondisi stres yang berat, yang akhirnya kepada depresi. Ya. Apalagi tadi sudah diberhentikan kerja, kemudian otomatis kehidupan ekonominya jadi sulit, kemudian rumah tangganya jadi berantakan, ya bahkan ada yang sampai ditinggal oleh istrinya, ditinggal pergi oleh istrinya dalam kondisi sulit seperti ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, kita jangan seperti itu ya. Justru dalam kondisi sulit, harusnya yang suami istri harusnya bisa lebih kompak, ya, harusnya bisa lebih kompak. Artinya apa? Bisa saling bantu pada saat di masa sulit, bukan ditinggal, gitu ya. Ini kasihan juga nih, ya. Ada yang bercerita begitu ditinggal, gitu ya. Jadi ditinggal kemudian menambah stres dia. Nah inilah jadi akhirnya begitu banyak bertumpuknya kondisi-kondisi yang menyulitkan, menyebabkan orang tersebut tidak mudah beradaptasi dengan kesulitannya. Ya. Lebih parah lagi kalau orang tersebut sebelum mengalami kesulitan ini, pemahaman dharmanya atau pengetahuan dharmanya kurang. Ya, kurang. Artinya apa? Kebijaksanaannya jadi rendah karena pemahaman dharma yang kurang, jadi sulit sekali menerima kondisi, menyalahkan orang. Nah, ini dia. Jadi ini yang akan menambah berat ya penderitaan ibu bapak saudara-saudara. Ya, karena kondisi apa? Pikiran. Ya, kondisi pikiran. Tadi sudah secara ekonomi, kemudian pikirannya juga. Jadi ini pikirannya yang sakit, bukan jasmaninya. Jasmaninya belum sakit, pikirannya sudah sakit. Nah ini yang cukup berat. Terus bagaimana ya Romo mengatasi kondisi ini, stres? Coba Anda salurkan ya hobi Anda. Kalau hobi kan kita happy ya bawaannya kalau menyalurkan hobi. Syukur kalau hobinya itu bisa jadi penghasilan juga. Ya, ya contoh ibu-ibu yang hobi mungkin tanam-tanaman. Ya sekarang banyak tuh di-share tuh tanaman kayak anthurium atau apa itu segala macam gitu ya. Macam-macam namanya itu. Wah, itu mahal-mahal katanya sekarang gitu ya. Tetapi hobi tersebut bisa menghasilkan ya. Nah, coba Anda pikirkan hal ini. Bagaimana menyalurkan hobinya, kemudian bisa sedikit menghilangkan stresnya gitu ya, timbul happy. Nah, ini demikian. Memang harus lebih sabar dalam hal ini. Kita harus bisa lebih sabar. Betul-betul harus bisa lebih sabar. Betul-betul harus bisa menahan emosi gitu ya di tahun-tahun yang sulit. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sadari, Bu Bapak, saudara-saudara. Yang pertama, agar tidak menambah kesulitan kita, ya, kita harus bisa memiliki skala prioritas saat ini. Artinya mana yang penting, ya, mana yang memang kebutuhan kita, ya. Belilah yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, contohlah
Kalau kondisinya seperti ini, ekonominya lagi kurang sehat, kurang bagus, yang tadinya kita makan berasnya Pandan Wangi ya, coba beras Pandan Wanginya diganti deh gitu ya sama yang lebih murah gitu ya. Ya, misalnya ganti jenis Ramos gitu ya yang lebih murah gitu kan ya. Oh Romo nggak enak, Ramos mah Romo nggak pulen gitu ya. Kalau gitu masaknya suruh istri tambahin airnya banyakan gitu ya. Ya di rice cooker tambahin airnya banyakan, jadi berasnya lebih empuk gitu kan. Kalau berasnya rada perah gitu ya, tambahin air lebih banyakan. Toh dimakan juga kenyangnya sama gitu kan, seperti itu. Tapi harus berani begitu gitu kan, harus bikin skala prioritas disesuaikan dengan kemampuan. Jangan memaksa kondisi, kalau kondisinya nanti sudah enak lagi ya boleh gitu ya. Jangankan beli pandan wangi, mau yang wanginya parfum juga boleh misalnya gitu ya. Berasnya mungkin ada yang jual beras wangi parfum apa, ya silakan saja gitu ya. Itu boleh saja gitu kalau kondisinya memang sudah baik. Tapi kalau kondisinya lagi sulit ya kita harus sesuaikan gitu kan. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya ada jalan saja gitu ya kalau kita mau menyesuaikan kondisinya. Cuma memang mau nggak kita menurunkan grade-nya gitu kan sedikit gitu ya, mau nggak kita menurunkan apa kualitasnya sedikit dengan beradaptasi dengan kesulitan ini gitu. Sebetulnya bisa saja, misalnya ya kondisi-kondisi seperti ini banyak hal yang sebetulnya kita bisa sesuaikan gitu ya. Kemudian yang juga harus kita sadari, coba kita harus bisa mengurangi keinginan gitu ya, mengurangi keinginan-keinginan. Wah, ini belum apa-apa sudah ada, "Wah, ini long weekend nih, ayo ke Bali," gitu kan. "Wah, ini long weekend nih, ayo ke mana?" gitu ya. Nah, ini kurangi gitu saat ini, karena kondisi saat ini bukan hanya kesulitan dalam hal ekonomi saja, mungkin Anda yang mampu sih silakan saja. Tapi juga Anda harus bisa melihat bahwa kesulitan sekarang bukan hanya ekonomi, tetapi kesehatan loh. Sulit sekali untuk kita bisa tetap sehat, ya nggak Pak? Ya, bayangin, kita mau keluar aja maskeran Pak, gitu ya, nggak boleh sembarangan juga kita was-was. Kalau ada orang datang kita was-was, kalau kita pergi keluar kita was-was, gitu ya, naik kendaraan umum apalagi. Nah, kesulitannya juga dalam masalah kesehatan. Jadi jangan memancing kesulitan itu datang kepada kita. Ngerti ya Ibu Bapak? Jadi kondisi seperti ini alangkah baiknya kita tetap stay at home, gitu ya. Tetap di rumah saja dulu. Kalau nanti sudah vaksin ya, kondisinya sudah membaik gitu ya. Itu bolehlah gitu ya. Tetapi kalau kondisinya seperti saat ini, mari kita mengurangi keinginan. Ya termasuk tadi, tapi Romo kalau di rumah terus stres gitu ya. Ya, di rumah terus suntuk. Ya, boleh saja pergi tapi jangan jangan ya tadi perginya yang memang ke tempatnya akhirnya kita pergi ke tempat yang orang berkumpul, orang ramai dan lain sebagainya. Itu sama juga stresnya dihilangkan stres satu, muncul stres berikutnya. Ya, yang stres berikutnya yang tadinya stres yang satunya karena kita cuma suntuk aja nggak perlu modal, akhirnya kita hilangin stres yang tadi nggak perlu modal, akhirnya dapat stres yang perlu modal. Begitu Anda kena penyakit, nah itu modalnya bisa ratusan juta. Nah ini yang harus kita sadari itu ya. Jadi coba kita mengurangi dulu keinginan-keinginan kita, gitu ya. Anggaplah saat ini kita sedang apa namanya membina diri bertapa lah itu istilahnya ya. Kalau istilah ambil ambil istilah dari teman-teman yang lain bertapa lah. Pangeran Siddhartha aja 6 tahun loh Ibu Bapak gitu ya. Kita baru setahun belum nyampe ya. Coba dong sabar sedikit gitu ya. Anggaplah kita sedang mengalami tapa berata gitu ya, mengalami hal ini. Jadi kita sesuaikan semuanya. Dengan begitu kita ya belajar memaksa diri ini harus bisa beradaptasi. Kemudian ya hal yang perlu kita perhatikan atau kita sadari, jika terjadi masalah, kita harus cari sebabnya, bukan hanya menghilangkan dampaknya. Contoh nih Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya Anda kesulitan keuangan, wah, ini Anda mengatasi dampaknya saja, oh gampang, mau pinjam, gitu ya. Ambil pinjaman online dan segala macam. Bapak Ibu, ini banyak yang sudah curhat juga ke saya dan juga kejadian banyak beberapa teman-teman saya juga terjerat dengan hutang pinjaman online. Akhirnya hidup tidak tenang, gitu ya. Ekonomi nggak maju juga, hidup tidak tenang, diuber-uber orang juga. Seperti itu.
ya, diteror orang juga. Nah, ini bukannya memecahkan masalah selesai, tapi kita memecahkan masalah dengan masalah baru. Nah, jangan seperti itu, ya. Syukur kalau sebelum kejadian ini kita sudah punya tabungan, sudah punya simpenan gitu ya. Jadi bisa membantu kita tuh simpenan kita yang kemarin. Mungkin ibu bapak nyimpen emasnya 5 kilo bisa dijual dulu setengah kilo gitu ya, misalnya gitu ya. Kalau punya tabungan bisa diambil dulu, deposito bisa diambil dulu untuk mengatasi masalah saat ini gitu. Nah, itu akibat dari timbunan tabungan kita, timbunan karma baik kita gitu kan, yang lalu sebelum mengalami kesulitan. Nah, kalau masih saat ini, Romo, saya bersyukur loh, walaupun sulit saat ini saya masih bisa bertahan, bahkan bisa nabung sedikit-sedikit. Wah, itu betul-betul luar biasa karma baiknya ya. Orang-orang susah dia masih bisa nabung gitu ya. Wah, itu sangat berarti karma baik Anda berarti masih di atas rata-rata gitu ya. Di mana kondisi di dunia orang mengalami kesulitan, Anda di antara orang di dunia Anda bisa bisa lebih beruntung gitu. Berarti Anda harus bersyukur gitu ya. Kita harus menyadari itu. Artinya apa? Nah, inilah kita harus tahu segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Nah, ini maka dari itu kalau jangan mengatasi sebuah dampak dengan masalah baru. Ini yang paling penting gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah coba selesaikan masalah pekerjaan Anda, keluarga Anda, keuangan Anda saat ini. Cari jalan keluar. Misalnya terkondisi tadi, ya. Oh, kalau pekerjaannya tidak ada dan coba cari jalan keluar. Ya, kita mungkin punya teman-teman, kita bisa bertanya. Masalahnya kita punya jaringan nggak selama ini? Sebelumnya kita punya teman-teman baik nggak selama ini? Jangan-jangan temannya hanya teman-teman tupok bareng aja, judi bareng gitu ya. Teman judi bareng begitu dampak COVID gini semuanya kena susah. Mau minta tolong teman semua juga lagi susah gitu kan. Seperti itu. Makanya jangan berteman dengan teman-teman yang kurang bermanfaat. Cari teman-teman yang juga punya kesuksesan, punya kemampuan lebih, punya skill yang baik sehingga kita bisa ketularan pinternya gitu ya. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita di saat kita susah. Waduh, Romo, teman-teman kalau susah mah nggak ada yang mau bantu. Kalau saya lagi banyak duit tuh Romo, banyak teman semua pada ngumpul gitu ya, minta ditraktir makan segala macam. Nah, selama ini kita bertemannya bagaimana? Anda bertemannya apakah untuk foya-foya? Ya, Anda cari teman apakah Anda cuma untuk Anda ajak makan bareng aja? Semua pasti senang diajak makan bareng, ya. Ya seneng pasti. Anda pun kalau undang saya jauh-jauh saya datang gitu ya, "Pak Rudi ini saya mau makan-makan ya, Pak Rudi datang." Oh datang saya gitu kan, seperti itu. Walaupun bukan teman baik gitu. Nah tetapi kan tidak seperti itu tujuan kita berteman, ya. Kita berteman adalah suatu saat kita membutuhkan pertolongan mereka dan kita juga membantu mereka pada saat mereka juga sulit, gitu. Dan apakah selama ini kita sudah menjadi teman yang baik? Jangan-jangan kita cuma datang kalau kita ditraktir makan, begitu teman kita susah kita nggak mau datang. Jangan-jangan kita seperti itu. Nah, jangan demikian. Artinya inilah pentingnya kita memiliki relasi atau network, ya, hubungan, jaringan, pertemanan yang bagus, gitu. Karena apa? Kondisi seperti ini, jaringan pertemanan itu sangat penting. Kayak dagang online segala macam. Anda share-nya kemana? Pasti ke teman-teman, begitu kan? Ya, pasti ke masyarakat luas. Gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang penting. Maka dari itu, saudara-saudara, jadi kalau misalnya tadi masalah pekerjaan coba tanya teman-teman, bisa bantu dan lain sebagainya. Siapa tahu teman ada satu usaha, nih saya ada konveksi nih, tapi buangin benang mau nggak? Buangin benang, ya udah nggak apa-apa, ambil buangin benang, misalnya gitu ya. Itu ada konveksi itu buangin benang itu dilempar ke masyarakat gitu ya. Atau pasang kancing, ya udah pasang kancing. Yang penting kan kita ada usaha, ada pemasukan gitu ya. Nah seperti itu. Itu karena dari teman-teman, hubungan teman-teman baik. Gitu. Juga kalau masalah keluarga, coba bicarakan lagi. Jangan memperuncing masalah akhirnya ujung-ujungnya ya udah kita pisah saja, kita bercerai saja. Jangan mengambil keputusan cepat seperti itu di dalam kondisi seperti ini. Coba bicara baik-baik, perbaiki cara komunikasinya, cara berbicaranya, lebih lemah lembut gitu ya. Aduh Romo, kalau ada duit sih cocok aja, kalau nggak ada duit ciong katanya. Seperti gawat deh ya.
Kalau nggak ada duit ciong katanya ya. Kalau ada duit hap aja gitu ya. Jangan begitu gitu kan. Ya masalahnya kehidupan kan nggak selamanya senang. Pasti ada masa susahnya juga. Kehidupan juga nggak selamanya sehat. Pasti juga ada sakitnya juga. Nah, ya bagaimana caranya pada saat sakit ya jangan ngeluh. Aduh ini saya sakit, batuk-batuk terus nggak sembuh-sembuh. Kita ngeluh terus, nggak beli obat, nggak bisa sembuh. Pada saat kita batuk ya kita cari obat. Nah itu caranya beradaptasi dengan kondisi, dengan keadaan. Jangan kalau kita sakit, kita diem saja gitu ya. Nah, kita marah-marah saja. Nah, jangan seperti itu. Nah kemudian juga coba hubungan baik dengan teman-teman kita jaga pada saat ini. Ya. Nah inilah sebetulnya Bapak Ibu ujian hidup kita. Ya, ujian hidup kita. Di mana di era ini Anda yang sudah mungkin SMA, SMP, SMA, kuliah, Anda mengalami masa sulit ini. Ya, orang tua juga mengalami masa sulit ini. Mungkin kalau anak-anak kita yang masih SD belum merasakan gitu ya. Walaupun dia tahu ada COVID, tapi mereka nggak happy-happy aja tuh ya. Anak saya juga tuh main aja tuh di rumah gitu ya, happy-happy aja dia nggak pikirin gitu ya. Nah, karena memang berbeda masanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pengalaman hidup kita dalam sejarah hidup kita di kehidupan kita yang sekarang. Ya mudah-mudahan ini akan menambah kekuatan kita berikutnya. Ya, ya seperti halnya beginilah orang yang tadinya nggak kena COVID, kemudian kena COVID. Setelah kena COVID, kan dia jadi kebal COVID ya. Sampai vaksin aja dia nggak perlu vaksin. Beberapa bulan kalau yang sudah kena COVID, dia nggak boleh vaksin dulu saat ini. Karena apa? Tubuhnya sudah punya kekebalan alami. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau yang pernah ngalamin susah, begitu dia mengalami satu kesusahan, dia akan bilang, wah dulu mah papa waktu kecil lebih susah dari sekarang. Ya, itu kalau cerita orang tua tuh begitu tuh. Kamu mah enak sekarang ya. Mau apa orang tua bisa beliin dulu papa mau apa harus ini dulu kerja dulu apa dulu. Nah itu. Nah, artinya apa? Punya kekebalan. Jadi kalau misalnya kita mengalami satu kesulitan, jangan anggap ini sebuah bencana, jangan anggap ini sebuah musibah besar dalam hidup kita. Ya sudah, kita adaptasi saja dan ini jadikan sebagai apa ya obat pengalaman dalam hidup kita. Begitu kita nanti mengalami kesulitan yang lebih ringan, kita merasa wah ini enggak sesusah zaman dulu gitu ya. Kalau cerita engkong saya dulu, waduh makan susah dan lain sebagainya. Nah itu sekarang biarpun susah orang masih ketemu nasi, masih ketemu beras. Nah, itu berarti kan sulitnya beda tuh ya zaman dulu dengan sekarang. Berarti setiap era itu punya kesulitannya masing-masing. Begitu. Nah, cobalah mulai sekarang kita cara hidupnya, berpikir cara pandangnya lebih positif. Ya. Nah, saya tutup dengan Dhammapada ayat 78. Jangan bergaul dengan teman-teman yang jahat. Jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk. Bergaullah dengan teman-teman yang baik. Bergaullah dengan orang utama. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah ceramah saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat Ibu Bapak. Tetap semangat, jangan putus asa ya. Semuanya juga susah gitu ya, bukan hanya Ibu Bapak, semua susah. Apalagi kalau kita lagi susah bagaimana Romo cara ngatasinnya? Dengerin cerita orang yang lebih susah dari kita, baru kita happy deh. Karena apa? Oh, ternyata dia lebih susah dari saya loh. Saya mendingan gitu ya. Seperti itu. Baru rasa susahnya hilang ringan gitu ya. Makanya kalau lagi susah jangan ngeluh, cari teman yang juga susah gitu ya, saling curhat gitu ya. Nah, itu begitu ya. Ya, tapi juga jangan hanya curhat, tetapi juga harus bisa kita cari jalan keluarnya seperti yang tadi saya sarankan di sebelum ini dalam ceramah saya. Terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya Romo. Saya ingin bertanya, selama masa pandemi ini, saya sudah 3 kali menerima cerita dari teman saya mengenai kehidupan pribadinya, di mana dia telah dikhianati oleh suaminya. Kejadian ini merupakan perselingkuhan yang sudah berlangsung lama dan sudah banyak bukti dan saksi atas kejadian tersebut. Setiap kali perselingkuhan ini terungkap, si suami selalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Dia selalu ingin berpisah dari suami atas kondisi ini. Tapi di saat pandemi ini, apakah keputusan untuk berpisah tersebut adalah hal yang tepat? Terima kasih, Romo. Oke. Baik, saya langsung jawab apa ada pertanyaan lain? Langsung jawab.
Boleh langsung dijawab, Romo. Baik, baru satu ya. Baru satu. Ya, baik. Ya, memang kalau untuk urusan rumah tangga nih agak apa ya, agak crowded gitu ya. Kadang-kadang masalah ini banyak dialami gitu ya. Tapi ini karena masalahnya bukan hanya pada saat pandemi ya, tapi ini udah lama bergerak. Berarti ini ibarat orang mau penyakit lama, kambuhan. Ya, penyakit kambuhan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau saya sih ini kan kita mendengarnya adalah dampaknya saat ini bahwa suaminya mengkhianati dia dan lain sebagainya. Kita tidak tahu sebabnya. Ya, makanya saya selalu mengajak teman-teman sekalian, coba kita telusuri, kita analisa sebabnya bagaimana. Kok suaminya bisa berkhianat gitu ya? Nah, istilahnya gitu. Dulu menikah bagaimana? Apa nggak ada perasaan? Ketemu langsung begitu ketemu di bus, saling kenal, kenalan langsung diajak menikah gitu. Enggak mungkin kan ya. Pasti ada rasa saling sayang, saling cinta gitu kan. Tapi kemudian terjadi hal perselingkuhan dan lain sebagainya. Coba sebabnya apa? Apakah jangan-jangan si istrinya, ya ini kita menganalisa ya, ini menganalisa. Apakah jangan-jangan kalau suaminya pergi, istrinya daster, suaminya pulang kerja, istrinya daster juga gitu ya. Jadi tiap hari dia lihatnya daster gitu ya, seperti itu ya. Si istri apakah cara komunikasi dengan suami baik? Ini bukan membela suami ya, ini dari saya menganalisa dulu nih satu-satu nih ya. Apakah cara komunikasinya baik? Ada istri yang mungkin berkomunikasi dengan suaminya itu kasar. Sedangkan suaminya kalau berbicara dengan yang lain itu dia dapat perlakuan yang baik, lemah lembut, tutur katanya. Nah, ini juga harus dianalisa nih gitu kan oleh si istri juga. Apakah si istrinya ini sudah mempunyai perilaku yang baik juga gitu. Nah, jadi perlu diinikan juga, perlu diperhatikan juga karena ini pernah juga ada orang cerita curhat begitu ya, sama ya suaminya punya simpenan katanya ya. Kemudian dia dia bilang mau bagaimana nih bercerai apa enggak nih gitu kan. Terus saya tanya gimana kehidupan dia sehari-hari. Nah, ternyata istrinya hobi judi. Jadi kalau suaminya kerja, istrinya judi di rumah gitu kan. Nah, akhirnya, nah inilah yang menimbulkan ketidaksukaan, ketidaksenangan awal. Jadi, nah inilah makanya sebab kan dicari sebab. Begitu sebabnya ketemu, nah akhirnya saling menyadari. Oh istrinya juga menyadari, oh iya suami nggak suka nih saya begini. Maka dia melakukan apa yang tidak apa yang suaminya suka dan yang tidak suka dia tidak lakukan. Misalnya suaminya tidak suka judi, dia stop judi. Nah sejak saat itu suaminya jadi berubah sikapnya lagi. Nah ini juga banyak banyak faktor kalau rumah tangga ini gitu ya. Yang kedua kalau misalnya dari pihak suaminya ya memang ada juga sih suami suami yang orang bilang merasa tidak puas ya dengan kondisi gitu kan. Artinya apa ya? Memang tipenya tipe kalau kalau orang bilang kan kalau slang kan penggemarnya slanker ya. Kalau ini selingkuh jadi selingkur gitu ya. Nah, jadi tipenya tipe slinker begitu ya, tipe hobi selingkuh gitu ya. Ada juga yang seperti itu gitu kan. Nah ini harus disadari juga ini juga sebuah apa ya, sebuah karma yang nggak bagus juga ya dapat suami yang demikian gitu. Saya prihatin juga dengan kondisi ibu ini gitu kan. Nah kalau ditanya apakah kondisi seperti ini apakah berpisah gitu. Nah pikirkan baik-baik kalau saya sarankan. Saya tidak pernah menyarankan orang untuk bercerai. Karena apa? Coba pikirkan dulu baik-baik. Yang pertama, ya, apakah bercerai itu memecahkan masalah? Itu yang pertama. Ya, apakah bercerai itu memecahkan masalah? Pertama. Yang kedua, setelah bercerai dampaknya apa? Pikirin dulu. Misalnya sudah punya anak, anaknya masih butuh eh, penghidupan atau keuangan dari suaminya. Apakah setelah bercerai istrinya ini bisa mengatasi masalah keuangan? Jangan sampai setelah bercerai malah jadi stres, malah pengen bunuh diri. Yang tadinya cuman capek hati suaminya selingkuh, nggak sampai niat bunuh diri, ini jadi setelah bercerai malah mau jadi bunuh diri. Ini kan tambah parah, istilahnya begitu. Nah ini dianalisa, baik-baik dipikirkan baik-baik ya. Karena dampaknya orang tua berpisah itu bukan kepada suami istrinya. Kalau suami istrinya egonya masing-masing, oh bercerai, cerai gitu selesai. Tapi anak punya mental
berbeda. Psikologi anak akan terpukul pada saat orang tua bercerai. Perkembangan kejiwaan anak akan berubah pada saat bercerai. Beda loh anak yang keluarganya harmonis dengan anak yang keluarganya tidak harmonis. Perkembangan jiwanya itu berbeda. Ya. Nah, kemudian setelah berpisah apakah bisa menghidupi gitu ya kehidupannya. Nah, ini dia. Kecuali suaminya ini sangat keterlaluan ya, sampai istilahnya berusaha untuk membunuh istrinya dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda kondisinya ya. Berbeda kondisinya yang seperti itu ya. Di zaman-zaman Buddha juga ada tuh yang seperti itu ya. Cerita-cerita suaminya suka judi, suka minum, akhirnya istrinya mau dibunuh. Begitu. Nah, kalau yang seperti itu ya, karma perjodohannya memang cukup berat. Mungkin kehidupan lampau ada hutang karma, ya hutang yang nggak dibayar dan lain sebagainya. Nah, ini demikian. Jadi kalau misalnya mau berpisah, pikirkan baik-baik dulu. Ya, pikirkan baik-baik dengan kebijaksanaan tadi yang seperti saya sarankan. Itu saja yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Berikutnya ada pertanyaan. Selamat siang Romo, saya ingin bertanya pendapat Romo terkait mimpi yang kurang baik. Misalkan dalam masa pandemi ini saya selalu bermimpi yang tidak baik dan secara tidak langsung saya menjadi terbawa pikiran. Apakah ada cara agar kita tidak overthinking terhadap mimpi yang kita alami selama masa pandemi ini? Terima kasih. Baik, waduh, jadi nanya mimpi ya. Ini tafsir mimpi nih ya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam agama Buddha mimpi disebabkan oleh 4 hal. 4 hal ya. Sebab dari mimpi. Yang pertama ya, ini karena mimpi, orang bisa mimpi karena dipikirkan. Siangnya memikirkan sesuatu, malamnya mimpi yang dipikirkan itu. Contoh misalnya anak sekolah mau ujian, dia belajar ya, dia pikirin besok mau ujian, mimpinya lagi ujian. Nah, ini karena dipikirkan gitu ya. Atau mimpi ini misalnya mau cengbeng, bulan depan mau cengbeng, sembahyang cengbeng. Sempat mikir siangnya gitu ya, aduh papa mama gimana ya kondisinya gini-gini. Sempat dipikirin, malamnya mimpi ketemu mamanya atau mama papanya datang misalnya gitu. Nah, ini karena dipikirkan. Mimpi karena dipikirkan. Yang kedua, mimpi karena faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan. Contoh, Anda kerjanya jadi salesman. Mimpi aja ngorder barang. Bayangin tuh ya, mimpi aja kerja gitu ya. Nah, seperti itu. Saya kerjanya jadi dosen, mimpi aja ngajar, Pak, gitu kan. Nah, ini bisa kita bayangin mimpi aja nyari duit, Pak, gitu ya. Nah, itu. Jadi karena kebiasaan, faktor kebiasaan gitu ya. Anak-anak mungkin sering main gitu ya. Mimpi aja dia lagi main sama teman-temannya. Nah, ini karena faktor kebiasaan, sering kita lakukan. Yang ketiga, mimpi disebabkan karena sakit. Demam tinggi, orang bisa mimpi karena sakit, bisa mengigau orang bilang ya, bisa mimpi. Nah, itu jadi bisa disebabkan karena sakit. Yang keempat, mimpi karena pemberian makhluk lain. Pemberian dewa atau pemberian leluhur kita, kasih pesan, padahal siangnya kita nggak pikirin apa-apa. Nah, itu mimpi karena pemberian. Gitu ya. Nah, sekarang mimpi buruk yang mana nih, Romo? Ya, mimpi buruk bisa juga karena dari firasat, ya, mau akan terjadi sesuatu, atau juga karena memang apalagi yang orangnya tiap hari tidur mimpi tiap hari. Nah, itu nggak tahu mimpi yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu ya. Tidur sebentar aja mimpi gitu ya. Nah, itu berarti alam bawah sadarnya aktif sekali gitu ya, aktif terus. Nah, kalau Anda mengalami sebuah mimpi yang kurang baik, Anda baca parita saja, ya, baca parita, ya, baca parita, patanumodana juga boleh. Sabawa manggala mupadawa duni mitang sabiti roga gahado sama sesa ninda. Seperti itu ada di buku parita. Ya, Anda baca parita itu saja. Ya, kalau mimpi buruk ini nggak bisa nggak sulit juga ya ditafsirkan apakah benar mimpi ini bisa terjadi hal buruk atau tidak. Tetapi percayalah timbunan karma kita akan melindungi kita walaupun kita mimpi buruk gitu ya dan tidak selalu terjadi. Baik, itu saja yang bisa saya jawab dah kalau mimpi. Kalau tadi soalnya mimpinya nggak dikasih tahu mimpinya kenapa gitu ya.
hanya mimpi buruk saja. Baik, ada lagi? Baik, Romo, terima kasih. Ada lagi, berikutnya akan saya bacakan. Selamat siang, Romo, nama budaya. Saat ini banyak orang susah karena dampak pandemi, dari masalah ekonomi dan lain-lainnya. Tapi di sisi lain, apabila kita melihat media sosial, banyak orang yang men-share atau membagikan kehidupan mereka di media sosial, hidup mewah, makanan mewah. Tapi di satu sisi lain, padahal banyak orang yang di saat pandemi ini susah mendapatkan pekerjaan ataupun makanan. Bagaimana pendapat Romo atau himbauan Romo untuk umat Buddha? Terima kasih. Oh, baik. Ya, saya juga sering tuh lihat tuh ya, di share-nya ya hal-hal yang bagus gitu ya. Sebetulnya sih dia menghibur diri dia sendiri kalau menurut saya. Susahnya mah sama kayak kita. Cuman dia menghibur diri dia sendiri. Ya, sah-sah aja sih, boleh-boleh aja sih men-share gitu ya. Dengan dia lihat foto-foto dia yang lagi asik, yang sebelum pandemi gitu ya, dia pasti share-nya kan yang sebelum pandemi itu gitu ya. Dia merasa happy gitu ya, boleh-boleh saja itu kan cara dia menghilangkan stresnya dia gitu ya. Dan kalau kita melihat itu, kita juga positive thinking, jangan berpikir ini orang lagi susah malah share-share yang kayak begini. Jangan berpikir begitu. Kita harus positive thinking aja. Kita mau ditacita aja dia. Kita lihat dia foto-foto dia happy gitu, wah lagi makan enak segala macam. Wah bagus ya. Ada sih teman saya yang suka begitu juga tuh share-share gitu ya. Makan enak apa, terakhir darah tinggi dia. Dia kena diabetes dia. Makanya makan enak terus gitu ya. Makanya jangan iri gitu ya. Jangan pokoknya positive thinking saja. Kalau misalnya teman kita share yang begitu-begitu, ya kita bilang wah makan enak terus ya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga kan happy juga ya ngelihat teman bahagia gitu. Padahal dia bilang oh, ini 2 tahun yang lalu fotonya gitu kan. Itu banyak yang begitu tuh. Saya juga suka komentar ini fotonya setahun yang lalu Romo sebelum Covid gitu kan. Nah, itu dia. Makanya jangan langsung kita berpikir yang negatif ya. Kita positive thinking aja. Orang share kebahagiaan dia, kita juga turut bermudita cita gitu ya. Seperti itu. Ya kalau misalnya kita kalau saya Romo nggak enak begitu Romo dalam kondisi seperti ini. Ya kalau diri kita sendiri yang nggak share ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan orang lain kan nggak bisa kita minta supaya berpikir yang sama dengan kita. Karena tingkat kebijaksanaan orang kan berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau kita melihat ya kecuali share-nya yang hoax. Nah, share hoax itu boleh kita peringatkan. Jangan, ini bohong, jangan di-share gitu kan. Nah, itu boleh kita peringatkan. Tapi kalau share-share yang hanya makanan, dia posting waktu dia jalan-jalan kemana, ya boleh-boleh saja. Kita malah melihat ya, oh ya, setelah kita lihat itu kita termotivasi gitu ya. Wah ini bagus ya pemandangannya di mana kita tanya. Oh misalnya di Pulau Komodo. Wah kita kepikiran, wah nanti ya tunggu saja saatnya. Begitu nanti COVID berlalu saya ke Pulau Komodo. Nah itu kan termotivasi gitu ya, termotivasi hal yang baik gitu kan. Saya ajak semua keluarga saya jalan-jalan. Nah itu kan motivasi yang bagus gitu ya, semangat yang jadi semangat hidupnya jadi tinggi lagi gitu kan, punya cita-cita, punya keinginan yang baik gitu kan, buat keluarga, buat happy segala macam. Ya itu, jadi jangan ya nggak apa-apa orang kalau share itu ya jangan kalau kita nggak suka ya ya udah skip aja, lewat aja gitu ya. Tapi kita nggak perlu mengomentari karena begitu kita mengomentari yang negatif, kita pikirannya pasti sudah negatif, sudah ada rasa tidak suka, tidak senang. Ya, ada rasa benci, pasti ada pikiran begitu, gitu. Tapi kalau kita kita mungkin kita komennya gitu, wah jalan-jalan nggak ngajak-ngajak ya, gitu ya. Padahal diajak juga kita nggak mau gitu ya. Karena apa? 1 tahun yang lalu sudah lewat gitu ya, dia nggak bisa ngajak kita juga gitu kan, seperti itu. Tapi kan itu menimbulkan apa ya? Hubungan yang baik juga, pikiran yang baik juga. Nah, gitu. Begitu dah jawaban saya, Chris. Terima kasih Romo atas jawabannya. Ini sudah pada vaksin belum? Belum ya? Belum ya? Belum Romo, belum. Oke, banyak yang belum ya. Saya kebetulan ikut rombongan yang dosen kemarin ya, jadi udah divaksin. Sepertinya sudah tidak ada lagi Romo yang ingin Ya, bertanya. berarti bagus-bagus semua. Ya. Oke, terima kasih Romo atas sharing Dharma yang telah diberikan. Kami segenap pengurus dan keluarga Wihara Tridharma Sukha mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo atas sharing Dharma yang telah diberikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila Romo ingin meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Semoga Anda selalu sehat, sejahtera ya semua.
Nama budaya. Nama budaya Romo. Terima kasih.